Bicara tentang budaya, tidak akan terlepas dari keterpautan masa demi masa. Peralihan zaman Mesolitikum ke zaman Neolitikum ditandai oleh adanya revolusi kebudayaan, yakni proses manusia purba mulai mengenal kegiatan bercocok tanam setelah sebelumnya hanya berburu dan meramu. Kegiatan bercocok tanam ini merubah pola hidup mereka yang sebelumnya nomaden jadi menetap lebih lama. Mereka mengamati, bereksperimen dengan tanaman untuk mempelajari bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pola-pola pertanian baru terus diadopsi dan disempurnakan secara bertahap. Siapa tak kenal Cianjur? Sebuah kota kabupaten di tataran Pasundan, Jawa Barat ini terkenal dengan pemandangannya yang sangat indah. Ternyata, selain sebagai daerah tujuan wisata, Cianjur juga banyak menyimpan potensi terkait dengan pangan. Bahkan, Pemda Kabupaten Cianjur bercita-cita menginginkan Cianjur menjadi objek wisata pangan dunia. Dengan luas lahan pertanian atau perkebunan sekitar 153.000 hektar yang tersebar di Kabupaten Cianjur, maka cita-cita itu tidak mustahil bisa terwujud. Sekarang, kami sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa bernama Desa Sukanagara di wilayah Cianjur Selatan. Dari Bekasi menuju Sukanagara memakan waktu kurang lebih 5 jam dengan jarak tempuh sekitar 165 km. Kita sudah memasuki kantor manajemen operasional perkebunan milik Koperasi MBM di Cianjur Selatan. Jadi kantor koperasi yang berada di sini ini yang mengelola beberapa perkebunan yang tersebar di Cianjur Selatan sampai ke perbatasan Sukabumi. Kantor pusat MBM sendiri itu ada di wilayah Citerep, Bogor. Salah satu produk perkebunan MBM adalah terung Jepang. Dari kantor di Sukanagara tadi menuju ke perkebunan terung itu kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam. Tepatnya ke daerah Mekarsari, Desa Pagelaran. Saya sedang berada di Desa Mekarsari, Kabupaten Desa Mekarsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Ini Cianjur Selatan, guys. Dari Jakarta kita menempuh jarak sekitar 7 jam. Jadi ini kalau kalian mau ke Jawa lewat jalur selatan, bisa lewat sini nih, Cianjur Selatan. Nah, sekarang saya sedang bersama Bapak siapa, Punten? Pak Dadang. Pak Dadang ini manajernya ya, Pak ya? Kalau ini sampai dari penanaman sampai sekarang itu paling sekitar 2 bulan. 2 bulan. Kebun ini sendiri sudah ada sejak kapan? Kebun ini sejak berapa Pak? Ya, Udah 1 tahun. Sejak 1 tahun pertama itu apa yang ditanam sebelum ini? Dari pas begitu tanah ini dikuasai, baru kali ini ditanami sayuran. Jadi baru pertama ya? Ini jeruk sama terong. Jeruk sama terong. Iya. Terongnya terong khusus ya, Pak? Terong apa? Terongnya terong Jepang. Terong Jepang. Dengan bibit dari mana? Kalau bibitnya itu dari impor. Bibitnya kalau di sini nggak ada katanya. Ini harus khusus katanya bibitnya dari impor. Kenapa Pak memilih tanaman terong Jepang itu atau nasubi ya? Iya, kebetulan kita kalau terong-terong biasa kan kalau kita nanam tanaman terong kayak terong ungu itu kan harganya itu kan gak stabil, fluktuatif, jadi kadang murah kadang mahal. Kebetulan kita ada produk ini, kebetulan kita ada kontak dengan salah satu perusahaan. Jadi mungkin kalau yang tanaman-tanaman yang lain kayak cabai, kayak tomat itu kan ya gitulah sama harganya kurang stabil gitu. Kalau ini kita kebetulan ada kontak dengan satu perusahaan, termasuk juga kita kontrak juga gitu kan. Jadi kita nggak khawatir untuk memasarin. Jadi Bapak supplier tetapnya gitu ya. Kira-kira kapasitasnya boleh dibilang gitu ya, per bulan atau per bisa panen berapa banyak? Kapasitas kalau ini per bulan
kalau tanaman segini kira-kira per bulan itu sekitar 2 ton. 2 ton per bulan ya. Sedangkan kebetulan pabrik itu di atas 10 sampai 20 ton 10 sampai 20 ton. per bulan Jadi mintanya masih gitu. sangat ini ya. Iya, betul. Kesempatan Bapak masih sangat besar dong untuk Masih. bisa mensuplai Iya. lebih banyak ya ke yang Bapak tahu pemain-pemain tanaman terong Jepang seperti ini masih sedikit mungkin ya di sini. Kalau nggak salah baru ada 2. Kalau di Jawa Barat ada 2. Oh, Di Jawa sini Barat. di sini sama di Sukabumi Oh. ada. Tapi satu apa? Maksudnya kita sama-sama masuk ke pabrik. Oh, Pabrik juga satu sama-sama jalur. masuk, Ya. ke supplier itu ya. Tapi yang udah ini di Bali sama di Jawa Di Bali udah dan di Jawa. berjalan, ya udah berjalan. Apa sih Pak kelebihan terong Jepang ini? Kalau terong Jepang ini kelebihannya satu manis, yang keduanya bisa dimakan mentah, ya. Terus kalau dibikin apa aja, mau di balado, mau di crispy, saya kemarin dicobain, itu enak banget gitu. Kalau terong ungu katanya kan nggak bisa dimakan, bahkan saya juga nggak berani gitu kan. Masih ada langu-langu. Iya, kan rasanya itu ada apa ya? Langu ya. Iya, ada kesat apa Kesat. gimana gitu. Kalau ini nggak ada, manisnya ayo, mantep banget gitu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi yang Bapak tahu di pasaran umum gitu sepertinya jarang ya ada orang Kalau di jual. sini jarang. Mungkin kalau ini dibawa ke pasar juga mungkin dia kiranya itu terong biasa aja. Oke. Karena di Jakarta ada supermarket khusus menjual kebutuhan orang Jepang gitu. Itu ada sih kayak papaya gitu. Iya, Pasti iya. ada nih di supermarket itu ya. Iya. Saya mau petik satu terong ya. Ini ada yang sudah besar. Nah, ini ya. Nah, ini. Petik dulu. Salah tarik ke sebelah sana. Sini. Iya, Oh, ada. ke atas aja tarik. Oh iya, ada tekniknya ternyata ya. Semua tuh ada tekniknya. Nah, ini cukup besar ya. Dan warnanya itu ungunya gelap ya. Ya gelap. Lebih gelap daripada terong Ungu lokal. biasa, Terong lokal tuh agak panjang. merah, Merah. panjang dan kecil. Kalau ini ungunya gelap. Ya, Panjangnya Dan segitu besar. aja enggak. mulus, ininya kulitnya mulus. Oh, itu udah matang. Udah sedang dipanen kan? Baru kemarin panennya. Iya. Kemarin. Coba dimakan. Sudah dimakan mentah. Iya. Coba ya. Bismillah. Bagaimana rasanya? Manis. Tadi Bapak bilang ini kan dipasok ke apa namanya, disuplai ke pabrik ya. Pabriknya di mana Pak? Pabriknya di Cirebon. Di Cirebon ya? Iya, di Cirebon. Mereka tuh dibuat apa oleh pabrik ini Pak? Katanya saja sih belum pernah ke sana, tapi dia udah ngasih tahu. Jadi si terong itu di gimana ya? Kan dibikin makanan diekspor ke Jepang. Oh, kemudian diekspor ke Jepang ya. Ke Jepang. Terus orang pabrik yang dari Cirebon itu datang ke sini untuk Langsung mengambil? datang ke sini. Kita sebelumnya ada MOU dulu dengan dia, terus kesambutnya kita kayak gimana, terus kita udah oke, gak ada masalah, langsung kita MOU, langsung kita tanam, ya alhamdulillah sampai sekarang udah ya mungkin Berapa kali? dua kali panen. 2 kali panen. 2 kali panen. Oh, Jadi sampai sekarang itu usia dari penanaman sampai sekarang itu udah 2 bulan lah. 2 bulan. Belum pernah ada komplain dari mereka Pak? Alhamdulillah belum. Oh. Cuman masalah komplainnya itu ada sedikit, kalau kena tip, kalau ada tip lurus, nah itu dia nggak berani, nggak mau. Tip lurus bisa gitu, kalau misalnya kiri kanan itunya nggak terima, Oh, nggak tip bisa. tuh misalnya ada garis di Garis sini gitu ya. kan. Garis di sini lurus satu, mereka masih bisa terima. bisa. Tapi kalau di sebelahnya ada lagi Ya, garis, itu nggak mereka nggak bisa terima. Terus ada bercak-bercak, dibecak itu nggak bisa. Oh. Tapi kebanyakan jarang sih yang tip, paling kemarin ini ada berapa lah, bring berapa persen gitu kan. Tapi yang bercak-bercak itu agak lumayan banyak juga, itu pengaruh dari mungkin satu dari bibit ya, terus dari mungkin cuaca juga gitu kan, atau dari obat, bisa aja seperti itu. Oke, baik Pak. Makasih Ya. Pak.
Tadi saya bertanya-tanya di mana perkebunan lemonnya ya, karena saya tidak melihat ada pohon lemon yang berbuah di sini. Ternyata perkebunan lemon itu masih berjarak sekitar 1 jam dari sini. Nah, sekarang kita menuju ke sana, ke sebuah desa bernama Sindang Sari. Guys, ini kebun jeruk lemon California lokal. Ada di Sukanagara, jadi antara Cianjur Selatan dan Sukabumi. Kita lihat ya, banyak sekali pohonnya di sini. Itu yang berbuah lebat. Kami ambil sekitar 150 kilo untuk hari ini. Masalahnya ada teh, tapi sebetulnya yang utamanya adalah jeruk ini. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan usaha tani atau perkebunan, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, manajemen dan dukungan pemerintah, serta budaya lokal seperti gotong royong dan sebagainya. Cianjur memiliki semua itu, maka tepatlah keinginan untuk menjadi objek wisata pangan dunia. Sekarang tiba saatnya pulang, dan ternyata perjalanan pulang lewat Sukabumi ini meski jarak tempuhnya lebih dekat tapi bikin frustrasi. Di tengah kepasrahan dalam jebakan macet, tiba-tiba ada mobil polisi ngajakin kita, "Pak, ikutin saya yuk." Waduh, ini namanya pucuk dicinta, pengawalan gratisan pun tiba. Kita dibukain jalan guys. Ngepot sepanjang 20 km dengan menerobos kemacetan luar biasa. Kita diantar sampai pintu tol guys.